Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salsazara dengan NIM 33372300044. Di sini saya akan mereview paper yang berkaitan dengan Business Intelligence untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Intelligence. Business Intelligence atau BI merupakan rangkaian teknologi dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Tujuan dari BI adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis fakta. Baik, paper yang pertama berjudul Business Intelligence Technology as Support for Web-Based Audit Reports at Himpaudi Bekasi Regency dari International Journal of Computer Theory and Engineering atau IJCTE volume 14 nomor 4 November 2022 yang ditulis oleh Mira Siveria, Lufti Abdillah, dan Salman. Paper ini membahas tentang pengembangan sistem berbasis web menggunakan teknologi Business Intelligence atau BI untuk mendukung kegiatan pelaporan data pada Himpaudi Kabupaten Bekasi. Himpaudi merupakan organisasi yang menaungi ribuan lembaga PAUD di 23 kecamatan dan 180 desa di Kabupaten Bekasi. Selama ini, proses pelaporan PAUD dilakukan secara manual menggunakan kertas atau file Excel, yang seringkali menyebabkan keterlambatan, duplikasi, dan kesulitan analisis data. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti mengembangkan aplikasi web yang memanfaatkan teknologi BI agar laporan yang dikirim oleh PAUD dapat direkap otomatis menjadi grafik interaktif berdasarkan parameter seperti tahun, usia, kelompok belajar, dan yang lainnya. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah System Development Lifecycle atau SDLC yang mencakup tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dengan database menggunakan MySQL serta Tableau sebagai alat visualisasi data. Hasil penelitian menghasilkan sebuah website yang berfungsi sebagai media informasi Himpaudi atau seperti profil, agenda, berita, dan sekretariat. Yang kedua, ada platform pelaporan PAUD yang memungkinkan setiap lembaga mengirim data siswa, guru, dan sarana-prasarana, serta dashboard BI yang dapat digunakan pengurus Himpaudi untuk memantau laporan dan membuat grafik analisis otomatis. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing yang menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Adapun kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, yaitu untuk kelebihannya relevan dengan kebutuhan nyata lembaga pendidikan, menggunakan metode SDLC yang sistematis, integrasi business intelligence yang meningkatkan analisis data, lalu ada visualisasi data menarik dengan Tableau. Dan untuk kekurangannya, itu tidak ada pengukuran performa sistem, dan uji coba pengguna belum terlalu mendalam, serta keamanan data belum dibahas di paper ini. Paper yang kedua berjudul Understanding Business Intelligence and Analytics System Success from Various Business Sectors in Indonesia dari ComIT Journal volume 16 nomor 1 halaman 37-52 yang ditulis oleh Seven Prichandra dan Ambin Nainggolan tahun 2022. Paper ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem business intelligence dan analytics pada berbagai sektor bisnis di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap penggunaan sistem, kepuasan pengguna, serta kualitas pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah survei terhadap 208 pengambil keputusan di berbagai sektor bisnis Indonesia. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS-SEM. Model penelitian ini menggabungkan Information System atau IS, Success Model yang dikembangkan oleh DeLong and McLean dengan tambahan variabel dukungan manajemen puncak untuk mengukur pengaruhnya terhadap keberhasilan sistem BI dan analytics.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap penggunaan sistem BI dan Analytics, sedangkan kualitas informasi merupakan faktor paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dukungan manajemen puncak juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi penggunaan sistem. Selain itu, penggunaan sistem dan kepuasan pengguna terbukti berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya itu yang pertama, menggabungkan model teoretis dengan variabel baru yang relevan. Yang kedua, menggunakan data empiris dari berbagai sektor bisnis di Indonesia. Dan yang ketiga, analisis menggunakan metode statistik modern PLS-SEM. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, konteks penggunaan sistem yang bersifat wajib dapat membatasi generalisasi hasil. Yang kedua, tidak menjelaskan secara rinci proses pengambilan keputusan melalui BI dan Analytics. Yang ketiga, sektor bisnis yang terlalu beragam menyebabkan hasil kurang spesifik untuk industri tertentu. Paper yang ketiga berjudul Prioritizing Barriers and Strategies Mapping in Business Intelligence Projects Using Fuzzy AHP-TOPSIS Framework in Developing Country dari Emerging Science Journal atau ESG volume 6 nomor 2 April 2022 yang ditulis oleh Ika Chandra Hapsari, Raihan Anandya, Ahmad Nizar Hidayanto, Nur Fitriah Ayuning Budi, dan Kongkiti Pusafat. Paper ini membahas tentang hambatan utama dalam implementasi business intelligence di negara berkembang dan merumuskan strategi prioritas untuk mengatasinya menggunakan pendekatan Fuzzy AHP-TOPSIS. Fokus utamanya adalah bagaimana organisasi dapat meningkatkan keberhasilan proyek BI dengan memahami faktor penghambat yang paling berpengaruh serta strategi paling efektif untuk mengatasinya. Metode yang digunakan terdiri dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap kualitatif digunakan melalui wawancara dengan para ahli BI untuk mengidentifikasi dan memvalidasi daftar hambatan serta strategi berdasarkan hasil studi literatur. Ditemukan 19 hambatan dan 9 strategi potensial. Tahap kuantitatif menggunakan metode Fuzzy Analytic Hierarchy Process atau AHP untuk menentukan bobot setiap hambatan, serta teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS untuk memeringkat strategi berdasarkan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan 3 hambatan utama dalam implementasi BI, yaitu kurangnya kolaborasi antara Departemen IT dan BI, tuntutan implementasi BI yang terlalu cepat, dan kualitas data yang rendah. Sementara itu, strategi yang dinilai paling efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melibatkan pihak bisnis secara langsung dalam proyek BI. Strategi berikutnya yang dinilai penting adalah pelatihan rutin bagi pengembang BI serta penggunaan teknologi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya yaitu pendekatan metode ganda menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Lalu berfokus pada konteks negara berkembang, model pemetaan hambatan strategi jelas, dan validasi melalui wawancara ahli. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, tidak diuji secara langsung di lapangan, jumlah responden ahli terbatas, dan berfokus hanya pada tahap perencanaan. Paper yang keempat berjudul Predictive Business Intelligence Dashboard for Food and Beverage Business dari Bulletin of Electrical Engineering and Informatics volume 12 nomor 5 Oktober 2023 yang ditulis oleh Nathaniel Wikamulya dan Sani Muhammad Isa. Paper ini bertujuan untuk mengembangkan dashboard business intelligence atau BI prediktif yang dapat membantu proses pengambilan keputusan pada bisnis makanan dan minuman, khususnya bisnis yang menjual produk dengan masa kadaluarsa singkat.
Studi ini menggunakan data transaksi dari sebuah toko roti sebagai studi kasus untuk membangun sistem BI yang mampu memprediksi permintaan produk dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembeliannya. Penelitian ini menggunakan dua algoritma machine learning utama, yaitu Extreme Gradient Boosting atau XGBoost untuk melakukan demand forecasting dan Mini Batch K-means atau MBKM untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Data hasil pemrosesan kedua model ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Microsoft Power BI, sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam menganalisis tren penjualan dan perilaku pelanggan secara visual dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model XGBoost memiliki performa terbaik dibandingkan algoritma lain seperti Decision Tree, Random Forest, RSVR, dan Lasso Regression dengan nilai RMSE sebesar 0,188 dan R kuadrat sebesar 0,931 yang berarti tingkat akurasi prediksi sangat tinggi. Sementara itu, model MBKM menghasilkan Dunn Index sebesar 0,4264, Silhouette Score 0,4421 dan Davis-Bouldin Index 0,8327 menunjukkan hasil klasterisasi yang baik. Evaluasi dashboard oleh pengguna akhir menunjukkan nilai rata-rata 4,77 dari 5, menandakan sistem sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi waktu pembuatan laporan dari 4 jam menjadi lebih singkat, serta memungkinkan penemuan insight baru berbasis data aktual. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya itu implementasi nyata di sektor F&B yang relevan, menggabungkan BI dan machine learning, serta pengujian model dengan metrik yang jelas. Lalu kekurangannya itu yang pertama ada data hanya dari satu toko roti, yang kedua proses ETL belum otomatis, dan yang ketiga belum diintegrasikan dengan sistem produksi real time. Paper yang kelima berjudul Driving Factors for the Use of Business Intelligence and Analytics Among Indonesian Startup dari International Journal of Techno-Entrepreneurship atau IJTE volume 4 nomor 4 yang ditulis oleh Sunu Puguhayu Triyono, Andri Alamsyah, dan Midya Dudija tahun 2023. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendorong penggunaan teknologi business intelligence dan analytics di kalangan perusahaan startup di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana faktor lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi tingkat adopsi BI dan A sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Studi ini menggunakan kerangka manajemen strategis yang menyoroti pengaruh dari kondisi eksternal serta kondisi internal. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 44 startup di Indonesia dari berbagai sektor. Analisis dilakukan menggunakan SmartRS 3.3 untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa technological turbulence dan data-driven culture merupakan dua faktor signifikan yang mendorong penggunaan BI dan analytics di startup Indonesia. Sementara itu, market turbulence, competitive intensity, dan research accessibility tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa startup lebih terdorong oleh dinamika teknologi dan budaya internal daripada tekanan pasar atau ketersediaan sumber daya. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya itu yang pertama, fokus pada konteks startup di Indonesia. Yang kedua, menggunakan pendekatan strategis. Yang ketiga, menunjukkan pengaruh signifikan dari budaya berbasis data. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu jumlah sampel yang kecil. Yang kedua, tidak membahas dampak jangka panjang dari BI dan analytics. Yang ketiga, faktor non-signifikan belum dijelaskan secara mendalam. Paper yang keenam berjudul Architectural Modeling of Data Warehouse and Analytic Business Intelligence for Bedsheet Manufacturers dari Open Engineering Journal di Creator volume 13 tahun 2023 yang ditulis oleh Ford dan Gao,
Yazaka Arda Siswanto, dan Tokuro Matsuo. Penelitian ini membahas tentang perancangan arsitektur data warehouse dan analytic business intelligence untuk perusahaan manufaktur tempat tidur atau bedsheet manufacturers. Fokus utamanya adalah bagaimana sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan relevan dengan kebutuhan bisnis. Penelitian diawali dengan permasalahan utama pada perusahaan manufaktur tempat tidur yang masih menggunakan sistem sederhana dan belum saling terhubung antar divisi. Kondisi tersebut menyulitkan manajemen dalam merespon permintaan pasar, merencanakan produksi, dan mengendalikan stok barang. Untuk mengatasi hal ini, peneliti merancang blueprint, sistem data warehouse, dan business intelligence yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan ini dan perusahaan sejenis di masa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan manufaktur tempat tidur di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap penggunaan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang sudah diterapkan di perusahaan sejak tahun 2016. Proses perancangan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan data dan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, desain data warehouse menggunakan stack skema untuk modul seperti akun pembayaran, penerimaan, inventory, penjualan, dan proses produksi. Yang ketiga, proses ETL atau Extract, Transform, dan Load menggunakan SQL Server Integration Service atau SSIS agar data dari ERP dapat dimuat ke dalam DW. Yang keempat, perancangan sistem ABI termasuk pembuatan dashboard interaktif dan algoritma decision tree untuk mendukung analisis data manajerial. Yang kelima, penyusunan blueprint arsitektur berdasarkan Zechman Framework yang mencakup 6 perspektif utama, yaitu perencana, model bisnis, model sistem, model teknologi, subkontraktor, dan fungsi perusahaan. Hasil akhir penelitian berupa blueprint komprehensif yang mendeskripsikan desain data warehouse, proses analisis data, dan penerapan business intelligence untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Blueprint ini juga dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi perusahaan agar lebih efisien, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, yang pertama kelebihannya itu menggunakan Zechman Framework secara lengkap, yang kedua studi kasus nyata pada industri manufaktur, yang ketiga menjelaskan integrasi ERP, DW, dan BI, dan yang keempat dapat dijadikan model praktis bagi industri serupa. Lalu kekurangannya itu yang pertama hanya dilakukan pada satu perusahaan, yang kedua belum ada implementasi nyata sistem, dan yang ketiga tidak mengukur performa blueprint. Paper yang ketujuh berjudul Enhancing Handicraft Export in West Java, a Business Intelligence Approach to Market Expansion dari International Journal of Advances in Applied Science atau IJAAS volume 13 nomor 3 tahun 2024 yang ditulis oleh Fansuri Munawar, Givari Munawar, dan Didi Tarmidi. Paper ini membahas tentang penerapan business intelligence sebagai solusi strategis untuk meningkatkan ekspor produk kerajinan tangan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan platform BI untuk menyajikan dan menganalisis data ekspor industri kerajinan Jawa Barat sehingga dapat mengidentifikasi pola distribusi, tren ekspor, dan peluang pertumbuhan pasar di masa depan. Metodologi penelitian meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data primer dan sekunder dari lembaga terkait ekspor kerajinan tangan Jawa Barat. Yang kedua, transformasi data menggunakan proses ETL atau Extract, Transform, dan Load untuk memastikan data bersih dan siap dianalisis. Yang ketiga, integrasi data ke dalam platform BI agar dapat divisualisasikan secara interaktif. Dan yang keempat, analisis data dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu clustering menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan negara tujuan ekspor berdasarkan karakteristik produk. Yang selanjutnya, time series analysis untuk mengamati tren ekspor tahun
2018-2022, dan forecasting menggunakan metode exponential smoothing dan compound annual growth rate guna memprediksi nilai ekspor di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor kerajinan Jawa Barat dapat dikategorikan ke dalam 3 klaster negara tujuan ekspor utama yang masing-masing memiliki preferensi produk yang berbeda. Selain itu, hasil peramalan atau forecasting memberikan insight penting bagi perencana kebijakan dan pelaku industri dalam menentukan prioritas ekspor dan strategi promosi ke negara yang paling potensial. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya yang pertama, pendekatan BI inovatif di sektor ekspor. Yang kedua, kombinasi metode analisis komprehensif. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi praktis bagi industri kreatif. Dan yang keempat, menghubungkan BI dengan kebijakan ekonomi daerah. Lalu kekurangannya itu yang pertama, berfokus hanya di Jawa Barat, dan yang kedua, kurang pembahasan teknis arsitektur BI. Paper yang ke-8 berjudul Business Intelligence System Adoption in the Hotel Industry, Identifying Barriers and Actions dari Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management atau IJKM, volume 20, artikel 23 yang ditulis oleh Niko Ibrahim dan Putu Wuri Handayani tahun 2025. Paper ini membahas tentang adopsi sistem business intelligence di industri perhotelan Indonesia dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi penerapannya serta tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dari sisi teknologi, organisasi, dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan TOE atau Technology Organization Environment Framework yang dinilai paling sesuai untuk menganalisis penerapan teknologi di tingkat perusahaan dan industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan wawancara semi terstruktur kepada 34 responden yang berasal dari berbagai kalangan, seperti pejabat publik di sektor pariwisata, pengelola hotel berbintang maupun non-bintang, serta manajer saluran distribusi hotel seperti OTA. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait tantangan, peluang, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung penerapan sistem BI di sektor perhotelan. Hasil penelitian menemukan 6 hambatan utama dalam penerapan BI, yaitu yang pertama kurangnya regulasi pemerintah, yang kedua kurangnya kepercayaan antar pelaku industri, yang ketiga tidak terintegrasinya data, yang keempat rendahnya akurasi data, yang kelima keterbatasan sumber daya finansial, dan yang keenam rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penulis merekomendasikan sejumlah langkah strategis seperti penegakan regulasi data, peningkatan koordinasi antar pihak, pelatihan keterampilan analisis data, pengembangan platform digital bersama yang aman dan terjangkau, serta otomatisasi proses berbagi data. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya yang pertama yaitu pendekatan komprehensif dengan TOE framework yang mencakup faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Yang kedua, keterlibatan banyak pemangku kepentingan membuat hasilnya lebih representatif di tingkat industri. Dan yang ketiga, rencana aksi konkret yang bisa diterapkan praktisi dan pembuat kebijakan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama yaitu sampel terbatas pada Indonesia sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili industri hotel global. Yang kedua, belum ada analisis kuantitatif, padahal dapat memperkuat temuan dengan bukti statistik. Dan yang ketiga, tidak ada evaluasi sistem nyata karena penelitian masih pada tahap eksploratif. Paper yang ke-9 berjudul Business Intelligence, Strategi Innovation, and Digital Value Creation for Business Performance on Digital Creative Industries dari International Journal of Business and Society, volume 26, nomor 1, tahun 2025, halaman 80-100.
yang ditulis oleh Syr Khalifatullah Ermaya, Husnah Nur Laila Ermaya, Arif Saifuddin, dan Ahmad Wijaya Gunawan. Paper ini berfokus pada hubungan antara business intelligence, strategi inovasi, digital value creation, dan kinerja bisnis pada industri kreatif digital di Indonesia, khususnya sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan business intelligence dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui penciptaan nilai digital atau digital value creation yang dimediasi oleh strategi inovasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLS-SEM dengan total 104 responden yang terdiri dari manajer dan pemilik perusahaan di 8 kota besar di Indonesia. Data diperoleh melalui survei dengan skala Likert 1-5. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima. Business intelligence memiliki pengaruh yang signifikan terhadap strategi inovasi, yang berarti kemampuan BI membantu perusahaan memahami kondisi pasar dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Strategi inovasi juga terbukti meningkatkan penciptaan nilai digital dengan cara memperkuat keunggulan kompetitif, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Selain itu, digital value creation berperan penting dalam meningkatkan kinerja bisnis karena mampu mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Dengan kata lain, BI berfungsi sebagai pendorong dalam proses inovasi yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, yang kelebihannya yang pertama, penggunaan metode PLS-SEM menghasilkan analisis yang mendalam. Yang kedua, fokus kontekstual pada UMKM digital di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis bagi industri dan pemerintah. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, sampel terbatas pada 8 kota. Yang kedua, potensi bias kuesioner. Dan yang ketiga, faktor eksternal belum dibahas luas. Dan yang keempat, data hanya bersifat cross-seksional. Paper yang ke-10 berjudul Exploring the Link Between Business Intelligence and Financial Performance in SMEs dari Investment Management and Financial Innovation Volume 22 nomor 2 tahun 2025. Paper ini berfokus pada pengaruh business intelligence terhadap kinerja keuangan usaha kecil dan menengah dengan menyoroti peran mediasi dan dari financial ambidexterity. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana akses keuangan, ketersediaan keuangan, dan kualitas informasi keuangan berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan BI dalam meningkatkan kinerja keuangan UKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 233 manajer UKM di Jawa Tengah, Indonesia yang dilakukan antara Desember 2023 hingga Februari 2024. Analisis data dilakukan menggunakan Smart PLS 3 untuk menguji hubungan antar variabel dalam model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business intelligence memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, financial ambidexterity terbukti menjadi mediator penting yang memperkuat hubungan antara BI dan kinerja keuangan. Lebih lanjut, faktor-faktor finansial seperti financial availability, financial information quality, dan financial access semuanya berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan BI. Kelebihan dan kekurangan paper ini menurut saya, kelebihannya itu yang pertama, topik kontekstual dan relevan untuk UKM Indonesia. Yang kedua, model empiris kuat dengan Smart PLS. Dan yang ketiga, data terbaru dari 2023 sampai 2024. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu cakupan geografis terbatas. Yang kedua, fokus hanya pada aspek keuangan. Yang ketiga, tidak membahas variasi antar sektor. Yang keempat, tidak membahas dampak jangka panjang. Oke, mungkin cukup sekian 10 paper yang saya review untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Business Intelligence. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.